Amin. Dan Yesus dahsyat. Tema kita pagi hari ini adalah merdeka dari tekanan hidup. Merdeka dari tekanan hidup. Saudara, tidak ada orang yang diluputkan, tidak ada orang yang tidak mengalami tekanan hidup. Semua orang, apapun profesinya, pasti mengalami tekanan kehidupan. Gak apa-apa, saudara. Sebenarnya apa saja boleh terjadi bagi kita. Ya, kita kan gak bisa nolak. Apa saja yang terjadi dalam hidup kita gak bisa nolak. Tapi kita punya cara bagaimana bisa bertahan, bagaimana bisa merdeka dari segala tekanan-tekanan. Nah, itu ada caranya. Buka kitabnya saudara di kitab Yohanes 8, mulai dari ayat yang ke-30. Ya. Semua ada caranya, nggak usah takut. Nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah bingung. Ya, nggak usah bingung. Segala sesuatunya kita punya cara. Di dalam Tuhan itu pasti ada cara. Sekalipun mujizat belum terjadi, hati dijaga, pikiran dijaga, seluruh aspek kehidupan kita dijaga, semua ada caranya. Makanya jangan gampang panik. Ya, ayo buka kitabnya saudara di kitab Yohanes 8, mulai dari ayat yang ke-30. Wow, Tuhan Yesus dahsyat banget. Kebenaran yang memerdekakan. Sudah? Ayo baca sama-sama saudara. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Wow, haleluya. Nah, keren. Balik lagi ke ayat yang pertama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Yesus lagi ngomong apa toh? Di ayat yang sebelum-sebelumnya, Yesus lagi memberitahukan bahwa dia bukan orang dunia, dia beda. Yesus adalah anak Allah. Jadi Yesus lagi mengajarkan di ayat-ayat yang sebelumnya bahwa dia itu adalah anak manusia. Ya. Jadi Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatunya oleh karena pengurapan Roh Kudus. Nah, jadi begitu Yesus mengajarkan tentang semuanya itu, orang Yahudi baru percaya. Maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, perhatikan firman Tuhan yang ini. Jikalau kamu tetap, nih garis bawahi, jikalau kamu tetap dalam mana? Firman-Ku. Jikalau Anda dan saya tetap dalam firman Tuhan, Anda dan saya adalah murid. Makanya garis bawahi saudara. Kalimat menjadi murid itu penting sekali. Murid itu banyak belajar. Murid itu banyak dites, diuji. Nah, jadi kalau kita nggak mau jadi murid, ya kita akan protes terus. Mana ada toh murid berani protes sama gurunya? Mana ada murid marah-marah terus? Murid itu mendengarkan dengan seksama. Gurunya ngajar apa? Murid itu mendengarkan dengan seksama. Murid akan mencatat semua apa saja yang diberitahukan oleh gurunya. Karena semua yang diberitahukan gurunya itu penting. Nah, Yesus mengatakan bahwa kalau kita, Anda dan saya ini sudah jadi murid, tinggal di dalam firman itu. Tinggal itu artinya apa toh? Ya namanya tinggal itu berarti menyatu. Menyatu, melekat. Gak kemana-mana. Seperti kita melekat kepada sang pokok anggur. Firman Tuhan, kita diam di dalam situ. Jadi waktu kita tetap tinggal dalam firman, ini stepnya, sebelum merdeka dari tekanan hidup, jadi murid dulu. Begitu kita sudah jadi murid, lalu apa? Tinggal di dalam firman. Makanya kalau
orang malas baca firman Tuhan, saya itu suka heran. Bagaimana bisa orang malas baca firman Tuhan? Tiap hari orang baca firman Tuhan aja nggak ada jaminan. Orang bisa kuat, orang bisa merdeka, nggak ada jaminan. Kenapa? Karena firman Tuhannya nggak dihidupi. Firman Tuhan hanya sebatas dibaca, diketahui, tapi tidak dilakukan. Makanya perlu yang namanya tinggal. Anda punya rumah 2. Kalau rumah Anda yang satunya tuh nggak pernah ditinggali, kosong kan? Kotor nggak? Kotor. Jadi gampang rusak nggak? Jadi gampang rusak. Sama. Kalau kita hanya sekedar tahu firman, tapi tidak melakukannya, kosong. Jiwa kita jadi kosong, hampa, nggak punya kekuatan apapun. Oleh sebab itu, kalau hari-hari ini orang mengalami tekanan kehidupan, kenapa Bu makin susah, kenapa Bu makin kayak begini? Sudah tinggal dalam firman itu atau tidak? Sudah doa Bu, selalu yang dikedepankan sudah doa Bu. Pertanyaan saya adalah Tuhan itu ngomong apa toh? Kalau lagi ada persoalan kehidupan, Tuhan ngomong apa? Nah, makanya Tuhan katakan, kalau kita jadi murid itu waktu dites, waktu ngalami ujian demi ujian, itu kan ditanya, murid, kamu kenapa nilainya 4? Kenapa kok nilainya 3? Belajar apa ora? Gitu kan, gurunya. Kenapa kok nilainya 3? Kan tiap hari murid sekolah, ada materinya, giliran diuji kenapa nilainya 3? Pertanyaannya belajar atau tidak? Kita pun belajar atau tidak? Karena kita nggak bisa nolak tekanan, saudara. Hari-hari ini Anda ucuk-ucuk ketemu sama orang yang menyebalkan mungkin. Anda ucuk-ucuk, maaf ya, duitnya jatuh, duitnya hilang, atau apa. Kan orang nggak tahu loh. Tapi kalau orang tinggal di dalam firman, dia jadi murid, sekalipun ada ujian, biasa aja. Saya belajar. Anda juga harus belajar. Jadi murid itu terlebih dahulu. Supaya tidak banyak protes. Jangan protes, saudara ya. Ayo ngomong sama diri sendiri. Jangan protes. Jangan ngeluh terus. Jangan bersungut-sungut. Karena proses kehidupan itu membentuk Anda dan saya. Jadi murid yang sungguh-sungguh murid. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Lihat. Kalau kita hidupnya nggak benar, nggak bisa, saudara. Hidup benar berdasarkan firman Tuhan. Hidup berdasarkan firman Tuhan aja. Nggak usah keluar kemana-mana. Bu, katanya boleh kok nggak bayar persepuluhan. Nah, hari-hari ini tuh banyak sekali orang ribut tentang persepuluhan, tentang persembahan. Nanti yang kaya pendetanya, itu pendetanya makin kaya ngambil uang di duit jemaat. Itu salahmu sendiri. Kenapa punya pemikiran kayak begitu? Itu duit mau dikemanakan, mintalah Tuhan untuk apa? Memberkati gereja. Tuhan berkati gereja supaya gereja diberikan hikmat untuk mengelola berkat. Anda kalau mau memberikan persembahan, sebenarnya Anda itu lagi nabur benih untuk hidup Anda sendiri. Makanya jangan ikut-ikutan sama orang lain di dunia sana loh. Kalau kita nggak tinggal di dalam firman, kita akan diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Sebenarnya boleh nggak sih cerai? Kalau KDRT boleh nggak sih cerai? Bingung sendiri. Firman Tuhan itu artinya kita itu lagi mendengarkan Tuhan bicara apa. Makanya kedekatan kita dengan Tuhan itu penting sekali. Jangan banyak bertanya, ini katanya udah nggak bayar persepuluhan nggak apa-apa kok. Katanya bercerai boleh kok kalau khusus KDRT kayak begitu. Makanya kalau firman Tuhan tidak pernah dibaca kayak begitu. Coba aja kalau murid itu ada guru nggak di sini? Kalau murid nggak apa-apa lah nyontek dikit supaya nama sekolahnya baik. Kira-kira guru kayak gini bener nggak? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita back to Bible. Karena ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ini Allah sendiri yang bicara. Karena Allah, Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Ini firman Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan.
Kalau kita tidak berdasarkan firman Tuhan ini, yo pantas aja hidup kita nggak merdeka. Ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ini loh, firman Tuhan. Mengetahui kebenaran. Kebenarannya apa? Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukup sehari. Itu firman Tuhan didapat di mana, saudara? Di firman Tuhan kan? Nggak ada kan tulisan-tulisan itu di warung? Nggak ada kan tulisan-tulisan itu di apa? Di resto-resto? Nggak ada kan? Semua itu ada di firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, pantas aja nggak merdeka. Tinggal, saudara, tinggal. Tinggallah di dalam Tuhan. Nggak cuma doa Tuhan, berkati saya, aduh Tuhan, tolong saya Tuhan, saya rapuh, saya lemah. Hei, doa iya. Tapi tinggal di dalam firman Tuhan, jangan kau lupakan. Sebab itu kekuatan. Kalau kita tidak tinggal di dalam situ, kita nggak akan pernah bisa mengalami kemerdekaan. Kenapa? Kau punya kekuatan apa? Kau akan lawan apa intimidasi iblis? Intimidasi dirimu sendiri, kau akan lawan apa? Kalau tidak tinggal dalam firman Tuhan. Ya, Pak, Bu, ya. Jadi, menjadi murid penting. Murid itu rendah hati. Murid itu menjaga sikap. Dalam kehidupan kita sehari-hari, jaga sikap. Jaga perilaku kita. Dijaga. Jangan brutal seperti orang-orang pada umumnya. Udahlah, gak usah doa-doaan. Itu urusanmu. Makanya jangan heran kalau engkau berhenti berdoa. Orang berhenti berdoa itu maaf sekali. Anda seperti bunuh diri. Anda berhenti, Anda meninggalkan Tuhan sama halnya Anda bunuh diri. Kalau kita tidak melekat sama Tuhan, kita mau melekat sama siapa? Setan. Ayo. Perilaku kita akan menjadi sama. Kayak siapa? Dengan siapa kita melekat. Makanya penting sekali pergaulan yang baik. Itu membenarkan kita. Tapi pergaulan yang buruk akan membuat kita menjadi buruk. Makanya penting sekali pergaulan kita dengan apa? Kalau pergaulan kita dengan nonton, drakor, terus berhari-hari firman Tuhan, begitu baca baru satu ayat udah ngantuk, pergaulanmu akan seperti yang kau tonton itu. Kebanyakan nonton film drama, nonton film-film terus, firman Tuhannya nggak pernah dibaca, hatimu akan gampang melo. Karena akan ngikutin gaya yang kau tonton itu. Tontonan media sosial hari-hari ini tuh banyak sekali. Apa yang kau tonton itu akan membentuk pikiranmu. Apa yang kau tonton itu akan membentuk dirimu sendiri. Kalau baca firman Tuhan hanya satu ayat udah ngantuk. Itu pertanda di dalam diri kita tuh ada apanya. Kok sampai baca firman Tuhan sampai ngantuk? Karena firman Tuhan itu adalah Allah. Berarti ada yang gak beres dalam hidup kita. Kalau sampai ngantuk itu berarti gak beres hidup kita. Orang ini firman kok. Dan firman itu hidup. Makanya kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, tiba-tiba kita menjadi orang yang merdeka. Tiba-tiba kita, oh berarti Tuhan lagi kayak gini. Oh iya. Tahu. Oh pantas. Saya sering kali kalau baca firman Tuhan itu kayak gitu, saudara. Oh alah ya Tuhan, ini maksudnya. Terkadang kita itu kan baca firman Tuhan tiap tahun sampai habis gitu kan ya. Terkadang kita baca tiap hari sama, tapi Tuhan bisa bicara berbeda. Satu ayat sama, mungkin 10 orang terimanya berbeda. Itulah kuasa Tuhan. Cintai baca firman Tuhan, cintai saudara, cintai. Karena itu kekuatan. Amin. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Orang beriman itu pasti merdeka dari segala tekanan kehidupan. Abraham itu bicara tentang apa toh? Abraham itu bicara tentang iman. Orang-orang yang memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, pasti merdeka dari tekanan kehidupan. Saya waktu baca firman Tuhan ini,
Tuhan kasih saya satu pengertian bahwa waktu Kathy beriman, waktu Kathy memiliki iman yang teguh, engkau sudah merdeka dari tekanan kehidupan. Gak apa-apa, banyak hambatan, banyak tekanan, banyak kehancuran yang terjadi mungkin, atau diizinkan mengalami kegagalan, kehancuran. Selama kita punya iman yang teguh, kegagalan, kehancuran, kehilangan, semuanya itu akan terlewati dengan sempurna. Makanya mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya mengagungkan Tuhan, mempercayai Tuhan. Tapi Bu, keadaannya kok makin kayak gini? Karena kenapa kok engkau mengatakan bahwa tapi Bu, keadaannya kayak gini? Karena matamu terus-menerus melihat kesukaran demi kesukaran. Makanya gak benar. Kan tadi udah dibilangin, kebenaran itu yang memerdekakan. Yang bikin engkau gak merdeka karena engkau salah. Ya wis, lawan kata benar itu apa? Salah. Makanya kita gak merdeka. Karena apa? Kesalahan yang kita terima. Apakah kesalahan itu? Bersungut-sungut, tidak bersyukur, marah-marah terus, ngoceh-ngoceh terus, gak mau mengampuni, gak mau melakukan firman Tuhan. Nah, itu namanya kesalahan. Kesalahan yang tidak memerdekakan. Gampang kok lihatnya. Kebenaran itu adalah miliknya Kristus. Jadi hiduplah berdasarkan Kristus. Lihatan, makanya Yesus itu melakukan apa? Saya hari-hari ini tuh dibukakan sama Tuhan. Oh alah, kayak gini. Sukai untuk baca firman Tuhan, makanya saudara. Karena ini yang namanya kebenaran itu adalah suara Tuhan Yesus sendiri. Suara Allah itu sendiri yang harus kita lakukan. Hari-hari ini saya kalau baca firman Tuhan, oh alah kayak begini. Oh iya Tuhan, paham. Nah, jadi pas ngalami tekanan kehidupan, ini kan pasti berpikir, ini kenapa ya? Kok jadinya berantakan kayak begini? Ini apa yang terjadi ya? Kok seperti ini? Nah, waktu baca firman Tuhan lagi ngomong, ini loh Kathy, kamu lagi mengalami seperti ini. Contohnya beberapa hari ini Tuhan lagi kasih saya berjaga-jagalah senantiasa. Karena lawan kita adalah lawannya iblis yang mengaum-ngaum. Nah, oh ternyata ini. Oh ya. Aku harus lebih berjaga-jaga, lebih lagi. Tuhan, berikan aku kepekaan dalam mendengar. Nah, waktu baca satu ayat, langsung ngomong sama Tuhan, yes Tuhan, I got it. Jiwamu akan menjadi, gitu saudara. Bukan yang, gimana ya, kok kayak begini. Itu bukan murid. Itu bukan murid. Percayalah, ketika kau banyak bersungut-sungut, ketika kau banyak mengalami kemarahan terus-menerus, rontok itu semua energimu, gairahmu menjadi hilang. Kenapa? Karena kesalahan yang tidak memerdekakan. Amin. Jadi jangan kesalahan yang tidak memerdekakan, tapi kebenaran yang memerdekakan. Ini back to Bible. Pegang kuat-kuat. Jadi kalau baca firman Tuhan, satu ayat langsung, oh yes God, aku harus melakukan ini. Ya, aku paham Tuhan. Ya. Jadi, jangan bilang bahwa, oh kami keturunan Abraham. Bagaimana kami bisa merdeka? Iman, orang beriman itu pasti merdeka. Orang beriman itu pasti merdeka. Karena orang beriman itu adalah percaya akan kuasa Tuhan. Orang beriman itu percaya bahwa Tuhan Yesus bisa pegang kendali. Orang beriman itu percaya bahwa meskipun sakit penyakitnya belum mengalami kesembuhan, gak masalah. Yang penting rohnya tetap kuat di dalam Tuhan. Rohmu yang harus kuat. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kalaupun lemah karena sakit penyakit mungkin, roh dan jiwanya mesti kuat. Firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan. Amin. Jangan lihat situasi. Jangan lihat manusia. Anda kalau lihat manusia, lihat situasi, udahlah, rontok semangatmu. Dikit-dikit, kok kayak gini. Menye-menye lagi, merengek-merengek lagi. Anda kalah terus. Makanya nyungsep terus, itu terus, area-area itu terus. Anda coba perhatikan ya. Saya diingetin sama Tuhan ini barusan. Jangan jatuh di area itu terus. Area itu terus. Kalau engkau nggak menang di satu area, Tuhan akan mempertontonkan engkau dengan area yang ini. Harus beres. Area kok ini terus yang nggak beres. Contohnya nih, Anda nggak bijak mengelola uang. Contohnya,
Kalau kita berdoa, Tuhan, aku minta begini-begini yang selalu berhubungan dengan uang, Tuhan akan memberhadapkan engkau dengan uang terus. Engkau harus lulus soal uang. Demikian pula dengan hubungan pasangan juga begitu. Kalau dalam hubungan pasangan di area itu engkau nggak lulus, engkau akan diberhadapkan dengan situasi itu terus-menerus. Supaya engkau apa? Lulus. Sama halnya soal hati. Kalau soal hati engkau nggak beres terus-menerus, engkau akan diberhadapkan dengan situasi hati itu terus. Sampai engkau lulus. Makanya saya selalu perhatiin. Kalau orang lagi datang sama saya, Bu, saya begini, begitu. Saya lihat ini, recordnya. Ini kok kamu jatuhnya di area sini terus. Berarti engkau nggak lulus di area situ. Belajar banyak, saudara. Belajar banyak. Amin. Makanya bagaimana kita bisa merdeka? Imanmu kemana? Kualitas iman kita itu penting sekali. Karena iman itu bicara tentang apa? Kekuatan Tuhan. Iman bicara tentang apa? Keteguhan jiwa. Kalau kita nggak punya iman, wah, wassalam saudara. Mau doa, berbusa mulutnya, selama imanmu cetek sekali, walah nggak bisa. Anda akan terus-menerus menyalahkan Tuhan. Anda akan terus-menerus menjadi orang yang murtad. Karena imannya nggak diperkokoh. Ya, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Lihat, orang berdosa tuh nggak usah jauh-jauh. Saya nggak membunuh, Bu, saya nggak mencuri. Iya, tapi engkau tidak mengucap syukur. Orang tidak mengucap syukur itu pertanda engkau berdosa. Orang tidak mengucap syukur itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan itu siapa tuh? Iblis saja kenal Tuhan Yesus loh. Masa kita nggak kenal Tuhan? Berdosa itu tidak hanya sekedar mencuri, membunuh, menipu, tidak menghormati orang tua. Enggak cuma itu. Itu hukum Taurat. Tetapi orang-orang yang berdosa gampang. Waktu kita tidak mengucap syukur, kita sudah berdosa. Sewaktu kita sudah berhenti berdoa, kita sudah berdosa. Kenapa? Waktu kita meninggalkan Tuhan, dosa banyak banget di depan kita. Tawaran iblis apa? Dosa toh? Nah, jadi waktu kita masih berada di area situ tadi saya sudah bilang kan, area mana yang Anda nggak pernah lolos. Contohnya kalau masa area-area duit, di mana-mana utang. Wah, utang terus aja. Terikat sama utang. Berarti kalau orang terikat sama utang, besar kemungkinan engkau susah mengucap syukur. Besar kemungkinan engkau nggak percaya sama Tuhan. Besar kemungkinan engkau nggak menanti-nantikan Tuhan. Itu sama halnya apa? Nggak percaya toh. Orang kalau nggak mau menanti-nantikan Tuhan, berarti engkau nggak percaya. Makanya utang terus. Nah, itu contoh orang hidup dalam dosa. Karena tidak melekat tadi, kan sudah dibilang, merdeka itu melekat kepada kebenaran. Jadi kalau engkau utang terus, bayar utang dengan utang, itu terus rute kehidupanmu kayak begitu. Perlu dipertanyakan. Rasa percaya kita kepada Tuhan kayak mana? Uji. Firman Tuhan ini, uji aja. Ya. Orang yang ngomong ini bebas utang kok, bisa. Masa Anda enggak bisa? Sama juga. Ya. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, itu hamba dosa. Orang yang tidak mengucap syukur, berarti hamba apa? Hamba kemiskinan, hamba ketakutan, hamba sakit penyakit, hamba apa? Hamba kemarahan, hamba kekecewaan. Nah, itu kadang apa? Tidak melakukan firman Tuhan itu tadi. Ya, jangan jadi hamba yang suka takut. Jangan diperbudak dengan ketakutan. Jangan diperbudak dengan segala kemiskinan. Stop dengan semuanya itu. Dan hamba, ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Lihat. Jadi apabila anak itu, anaknya A besar. Jadi kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun merdeka juga. Kalau hidup kita tidak melekat kepada anak ya, anak gede, yang artinya Yesus, yang artinya sang pokok anggur ini, kalau engkau nggak melekat sama sekali, engkau akan jadi hamba takut, hamba ketakutan, hamba duit, hamba apa lagi? Sebutkan diri Anda sendiri. Merdeka ya, saudara, harus merdeka di dalam Tuhan. Jangan lagi dipenuhi dengan segala bentuk ketakutan demi ketakutan. Anda akan rugi sendiri. Kembali kepada firman Tuhan. Ya,
Buat apa mengalami tekanan kehidupan sudah pasti ada. Makanya harus baca firman Tuhan. Lakukan itu dengan konsisten. Gak apa-apa, jatuh sekali oke, gagal sekali oke. Waktu engkau gagal, tetapkan hatimu. Wah, tetap memuji Tuhan. It's okay Tuhan. Hari ini saya mengalami kegagalan. It's okay Tuhan. Saya hari ini nggak ada jalan keluar. It's okay. It's okay. Aku percaya kepadamu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tahu saudara, waktu saya nyanyi lagu ini, apa yang saya sedang hadapi? Saya lagi ditekan habis-habisan sama orang. Saya nyanyi, saya tutup mulut saya untuk apa? Untuk kekecewaan, untuk kemarahan, untuk kejengkelan. Saya stop dengan semuanya itu. Saya nyembah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kenapa kok nyanyi? Karena murid. Karena sudah tahu bahwa kebenaran itu memerdekakan, makanya nyanyi. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Udah, stop. Ya, tinggal praktek. Firman Tuhan pagi hari ini kuat dan dahsyat banget. Kalau Anda nggak bisa praktek, ulang lagi baca firman Tuhannya. Kalau engkau ingin merdeka, pelajari ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Yuk kita doa sama-sama. Bukakan setiap telinga ya Tuhan. Bukakan dari setiap kebenaran ya Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah satu kunci. Kami boleh mendapatkan satu kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan, gak masalah kami mengalami tekanan kehidupan seperti apapun. Gak masalah kami mengalami hambatan, tantangan, dan seperti apapun. Tuhan, kami mau merdeka dari ketakutan. Tuhan, kami mau merdeka dari segala tekanan kehidupan. Kami percaya firman Tuhan yang menguatkan hidup kami pagi hari ini. Biarlah kebenaran-Mu ya Tuhan tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau tinggal melekat atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Wow. Kami sungguh-sungguh dahsyat pagi hari ini Tuhan. Ada satu kemerdekaan yang luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan. Kami lepaskan roh kemerdekaan. Turun pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara. Segala roh kemerdekaan daripada Tuhan turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau gak perlu frustasi. Engkau gak perlu penuh dengan ketakutan. Engkau gak perlu penuh dengan rasa frustrasi. Yesus menyembuhkan hatimu. Yesus memulihkan jiwamu. Yesus memberikan engkau kemerdekaan pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati bisnis usahamu. Bahkan Tuhan Yesus memberkati seluruh tubuhmu. Engkau sehat, engkau kuat, engkau menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus dahsyat. Sampai ketemu besok pagi saudara.